Qalansuwatun TV. Malu itu ada dua macam. Ada yang al-haya'ul mamduh, malu yang terpuji. Ada al-haya'u al-madmum, yang tercelah. Di dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, istahyu minallahi haqqal haya. Milikilah rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qalu, para sahabat menjawab, inna lanastahi minallahi walhamdulillah. Sungguh kami ini sudah punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang disampaikan oleh sahabat tentang makna daripada malu itu diralat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala laisa zalik, bukan malu yang seperti kalian pahami. Karena seperti yang kita sampaikan bahwa malu itu ada yang mamduh, yang terpuji, ada yang mazmum. Maka Nabi menjelaskan, wa man istahya minallahi haqqal haya, barang siapa yang memiliki rasa malu yang sebenarnya, falyahfazir ra'sa wa nawa'a. Falyahfazir ra'sa wa ma wa'a. Hendaklah menjaga seluruh anggota badan yang ada di kepala. Maka dia harus apa? Menjaga penglihatannya. Menjaga penglihatan. Artinya tidak melihat sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Karena Allah lah yang memberikan apa? Memberikan penglihatan. Allah lah yang memberikan pendengaran. Hendak menjaga pendengarannya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi siapa yang memberi pendengaran? Allah. Yang memberikan penglihatan? Allah. Maka tidak melihat kecuali yang disenangi oleh Allah yang memberikan penglihatan. Tidak mendengarkan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah yang disenangi oleh Allah. Tentu saja contohnya ya jelas, membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau orang kemudian
tiba-tiba dicabut penglihatannya. Yang tadinya melihat tiba-tiba tidak melihat. Ada matanya tetapi tidak berfungsi, tidak bisa melihat. Bisa terjadi, banyak yang terjadi. Bahkan kadang-kadang masih muda sudah tidak bisa melihat, sampai memakai kacamata yang sangat tebal, atau pendengarannya. Betapa orang tersiksanya kalau tidak bisa melihat. Tersiksa apabila tidak bisa mendengar. Jadi penglihatan dan pendengaran ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita malu kepada Allah kalau Allah sudah memberikan nikmat penglihatan. Nah, tapi kita manfaatkan kepada sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Diberi nikmat pendengaran, tetapi mendengarkan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang memberi pendengaran, itu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di kepala ini adalah anggota yang ada di kepala, yaitu adalah lidah. Tidak berbicara kecuali yang baik. Kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Yang lebih baik. Kalau berbicara kepada yang lebih baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hanya dua pilihan. Kalau berbicara yang baik atau diam. Tidak ada pilihan yang lain. Maka lidah ini tidak terlepas dari Tidak terlepas dari pengawasan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap dari kata-kata kecuali dicatat. Jadi kata-kata falyahfazir ra'sa wa ma wa'a ini adalah menyangkut seluruhnya. Penglihatan, pendengaran, lidah, ucapan, semua ini harus dijaga. Karena adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yahfazil batna wa ma hawa. Wal yahfazil batna wa ma hawa. Kaitannya dengan perut itu apa? Syahwatul batn. Wa ma hawa termasuk syahwatul farj. Al-farj, kemaluan. Artinya tidak makan kecuali Tidak makan, tidak minum kecuali yang baik. Ada yang baik tetapi juga tidak boleh berlebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kata-kata wa la tusrifu itu adalah berlebihan. Makanan dan minuman yang halal, tetapi kalau berlebihan namanya israf. Sedangkan tabzir itu adalah sedikit apalagi banyak, tetapi sesuatu yang diharamkan, maka namanya tabzir. Jadi kalau membelanjakan apa yang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang diharamkan sekalipun nilainya sedikit, apa namanya? Tabzir. Tapi kalau membelanjakan sesuatu ke jalan yang dihalalkan tetapi berlebih-lebihan, namanya apa? Israf. Itu bedanya antara tabzir dengan israf. Jadi harus menjaga syahwatul batan. Nabi tidak makan kecuali apa? Lapar. Tapi kalau makan tidak terlalu kenyang. Sekalipun ada yang menilai hadis ini kurang kuat. Jadi dilihat dari apa? Dilihat dari kebutuhan. Maka Nabi menjelaskan apa? Ada sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk apa? Minuman, sepertiga untuk bernapas. Ya. Artinya ada yang menguatkan hadis yang lain. Jadi tidak israf di dalam makan, di dalam minum. Intinya apa yang kita makan, apa yang kita minum harus apa? Harus yang halal. Ya, halal. Jadi harus dipilih. Karena makanan ini apa? Berpengaruh. Di dalam satu hadis Nabi menjelaskan ada orang yang bepergian. Ya, orang kalau bepergian doanya termasuk yang mustajab. Doanya diterima. Digambarkan karena bepergiannya ini adalah di tempat yang jauh, sehingga pakaiannya berdebu, ya, kusut, kepalanya penuh dengan debu. Lalu dia berdoa, ya Rob, ya Rob. Dia berdoa, mengangkat kedua tangannya, berdoa. Tetapi Nabi menjelaskan, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram. Ya. Makanannya dari sumber yang haram, minumannya demikian, pakaiannya dari sesuatu yang artinya sumbernya dari yang haram. Wa ghuziya bil harami, dan diberi makan, memberi makan dirinya dari sumber yang haram. Fa anna yustajabulah. Fa anna yustajab, bagaimana doanya bisa dikabulkan? Artinya doa itu dikabulkan harus juga memenuhi syarat. Di antaranya makanannya harus apa? Dari sumber yang halal. Dari makanan yang halal. Termasuk pakaian. Maka di dalam syarat sahnya sholat termasuk apa? Satrul aurah, menutup aurat. Dia sholat sudah menutup aurat, tetapi baju yang dia pakai adalah hasil dari curian, termasuk dianggap apa? Tidak sah sholatnya. Pakaian yang menutup dirinya adalah dari sumber yang haram. Maka hati-hati terkait dengan pakaian, harus dari sumber yang halal.
Jadi makanan itu juga berpengaruh terhadap diterimanya doa. Termasuk dalam hal ini harus menjaga apa? Syahwatul farj. Ya. Di dalam Al-Qur'an apa? Walladzina hum li furujihim hafizun. Yaitu orang-orang yang termasuk qad aflahal mu'minun dalam surah Al-Mu'minun. Maka sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, di antaranya itu walladzina hum li furujihim, mereka yang senantiasa menjaga kemaluannya kecuali kepada istri, ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malum. Tidak tercelah kepada pasangannya. Ini juga harus dijaga, ya. Dijaga. Maka orang harus apa? Sampai menjaga dalam sifatnya, sekalipun itu kalau berbuat zina adalah pada tingkat yang pelanggaran yang sudah berat. Kita pernah menjelaskan bahwa ada orang yang sudah beribadah 60 tahun, sekali dia berbuat zina, habis apa? Habis itu pahala amalnya selama 60 tahun. Hanya sekali mengerjakan apa? Zina. Termasuk walladzina hum li furujihim hafizun, itu adalah menjaga apa? Aurat. Auratnya perempuan adalah seluruh badannya. Ada yang sudah jilbabnya sudah besar, tetapi kakinya masih telanjang. Dikira kaki itu adalah boleh dinampakkan. Paling tidak, kalau tidak bisa memanjangkan bajunya sampai tertutup kakinya, paling tidak memakai apa? Kaos kaki. Karena kaki ini adalah tidak diperselisihkan oleh ulama mengenai bahwa dia itu adalah aurah, ya, sesuatu yang harus ditutupi bagi wanita. Sedangkan kaum laki-laki itu antara pusar dengan apa? Dengan lutut. Banyak yang kaum laki-laki selalu apa? Menampakkan auratnya. Memakai celana pendek, khususnya ketika olahraga, ya. Dinampakkan apa? Auratnya. Apa hukumnya menampakkan aurat? Haram. Maka harus apa? Hati-hati hal seperti ini. Kalau kaum laki-laki, anak-anak yang usia 10 tahun ke bawah, auratnya itu adalah kemaluannya saja. Artinya kalau dia menampakkan pahanya, masih dimaafkan. Makanya kalau anak-anak usia 10 tahun ke bawah meninggal, maka boleh dimandikan oleh laki-laki dan boleh dimandikan oleh perempuan. Beda dengan anak-anak yang perempuan, sekalipun usia bayi, hanya boleh dimandikan oleh kaum wanita, perempuan. Kalau laki-laki 10 tahun ke bawah, boleh dimandikan oleh kaum laki-laki, boleh dimandikan oleh kaum perempuan. Inilah kemudian orang dikatakan memiliki rasa malu kalau dia menjaga apa? Al-batan, syahwatul batan. Malu kalau
perutnya sudah kenyang tetapi masih diisi terus, ya. Sudah kenyang tetapi masih ada makanan yang enak, masuk lagi. Seharusnya memiliki rasa. Dan orang kalau kenyang ke perutnya itu tertutup apa? Tertutup bagian atau anggota badan yang kaitannya dengan ingatan. Jadi kalau orang lagi kenyang itu sulit untuk bisa menghafal sesuatu. Karena orang menghafal itu harus apa? Dalam keadaan tidak terlalu kenyang. Kalau kenyang nggak bisa dia menghafal. Makanya menghafal yang paling bagus apa? Di sepertiga malam terakhir. Karena ketika bangun perut dalam keadaan apa? Dalam keadaan kosong. Antara maghrib dengan isya dalam keadaan belum terisi perutnya. Makan apa namanya? Menghafal itu yang bagus. Jadi di saat perut dalam keadaan tidak kenyang. Karena ketika kenyang itu otaknya apa? Otaknya atau pikirannya, ingatannya menjadi terhalang dengan kalau perutnya dalam keadaan kenyang. Jadi ada fungsi lain ya, selain memang ini harus dijaga supaya kita tidak berlebihan dan kita memiliki rasa malu dalam hal seperti ini, termasuk menjaga kemaluan. Ya. Walladzina hum li furujihim hafizun wal yahfadil batna wa ma hawa, ya. Dan apa yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, wal yazkuril mauta wal bila. Orang yang memiliki rasa malu adalah orang yang senantiasa mengingat kepada kematian, mengingat kepada kebinasaan. Orang suatu saat akan apa? Akan mati. Kalau mati apa? Hancur, akan binasa, hancur di tubuh. Orang kalau mati ya kembali ke mana? Kembali ke tanah. Karena diciptakan dari mana? Dari tanah. Kalau Adam diciptakan dari tanah, sedangkan keturunannya itu dari apa? Nutfah. Tetapi nutfah itu adalah proses dari sari tanah. Kita makan buah-buahan dari sari tanah. Kita makan daging, tapi sapi atau dan yang sejenisnya makannya apa? Rumput. Juga dari sari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi kita dari tanah, kita kembali kepada tanah, dan kelak nanti akan dibangkitkan dari kuburan. Jadi harus senantiasa ingat apa? Ingat kematian. Artinya orang yang selalu ingat kepada kematian, pasti dia akan apa? Akan berusaha untuk melakukan atau mempersiapkan bekal. Karena perjalanan akan ke akhirat itu adalah apa? Jauh. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Orang yang berakal itu adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan melakukan amalan-amalan sebagai bekal setelah meninggal. Karena orang kalau sudah meninggal sudah terputus amalnya. Kullu amal ibni adama idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salat. Nah, terputus itu amalnya. Nanti kalau sudah di kuburan, nah, tidak ada lagi usaha-usaha yang dilakukan. Dunia tempat beramal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Kita bekerja di dunia, tapi nanti mengambil hasilnya di akhirat. Jadi harus selalu ingat kepada kematian. Orang belajar ya harus sungguh-sungguh belajar ibadah. Nanti kalau sudah punya ilmu, mengajarkan kepada yang lain. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, memperdalam agama, memperdalam ilmu agama. Bukan mengejar apa? Mengejar kesarjanaan. Ada itu yang berhenti belajar karena ingin apa? Sarjana. Ingin cepat jadi sarjana S1, S2, S3 dan selanjutnya. Kira-kira kesarjanaannya menyelamatkan dirinya atau tidak? Orang punya apa? Nabi menjelaskan seseorang antara orang dengan ajalnya dan orang dengan angan-angannya lebih jauh apa? Angan-angannya. Oh, berangan-angan jauh sekali. Padahal ajalnya sudah apa? Sudah dekat. Di dalam satu hadis, hadis qudsi, Allah pernah bertanya kepada siapa? Malakul maut. Pernah enggak di dalam melaksanakan tugas sedih atau senyum? Tentu Allah lebih tahu, tapi Allah ingin menyampaikan apa yang dilakukan oleh hambanya di dalam melaksanakan tugas, yaitu malakul maut. Pernah apa? Tersenyum. Tersenyum karena apa? Karena sudah mau saatnya tugasnya mengambil ruhnya seorang pemuda, di mana pemuda ini datang ke tukang slop. Tahu tukang slop? Pembuat apa? Sepatu, pembuat sandal. Datang, buatkan yang bagus ya, biar nggak apa-apa saya bayar dengan mahal. Tapi ini waktunya selesai kira-kira 1 pekan. Oh, nggak apa-apa. Padahal sebentar lagi dia akan mati. Jadi dalam hal ini apa? Malakul maut tersenyum. Dia masih mengharap apa? Bisa memakai sepatu yang bagus. Padahal usianya tinggal sebentar. Ini untuk menunjukkan apa? Bahwa orang punya angan-angan jauh, padahal ajalnya lebih dekat. Ada yang punya angan-angan di antara kalian nih, ya, ingin jadi mahasiswa, cepat ingin menjadi mahasiswa, ingin cepat keluar supaya bisa kuliah, nanti setelah kuliah jadi sarjana, bisa bekerja. Angan-angannya jauh. Kalau kerja nanti gajinya tinggi, ya. Nanti kalau gajinya tinggi bisa beli rumah yang bagus, punya kendaraan, ya. Angan-angan atau tidak itu? Yang kedua, pernah juga sedih di gurun yang sangat luas.
Tidak ada rumah, tidak ada orang, seorang wanita dalam keadaan apa? Dalam keadaan hamil. Akhirnya dia harus melahirkan tanpa ada orang yang membantunya. Ketika melahirkan, ibunya meninggal. Dia sedih, gimana ini anak yang kecil ini. Kalau malaikat dalam arti bisa dia mengambilnya, bolehlah, ini kan malaikat. Tugasnya apa? Mengambil nyawa, mencabut nyawa. Ya tugasnya dicabutnya. Tapi bagaimana dengan anaknya yang masih bayi? Sedih atau tidak tuh? Malaikat juga bersedih. Tapi malaikat ini juga punya pengalaman. Pernah diberi tugas untuk mencabut nyawa seorang ulama yang masih muda. Sebelum mencabut nyawanya, ulama ini apa? Nampak sinarnya sampai ke langit, ya, ke langit yang tinggi. Begitu dicabut nyawanya, sinarnya semakin jelas, semakin terang, membuat malakul maut kaget. Akhirnya Allah bertanya, kamu tahu nggak itu ulama yang muda itu yang sedemikian dimuliakan di sisi Allah? Malakul maut nggak tahu, nggak ada yang tahu yang gaib kecuali siapa? Qul la ya'lamul ghaiba illallah. Jadi ketika ditanya, tahu ulama itu yang masih muda terus sinarnya sampai di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu. Ulama yang muda itu itulah anaknya ibu yang melahirkan. Tadi ceritanya, ya. Ibu melahirkan, ibunya meninggal, anaknya siapa yang menjaga? Allah yang menjaga sampai menjadi ulama besar. Coba. Jadi tidak perlu takut apa? Tidak perlu takut tentang kehidupan ini. Nah, kalau orang seperti begini nanti gimana? Siapa yang memberi rezeki? Allah yang memberi rezeki. Allah yang memberi keselamatan. Siapa yang menyelamatkan bayi tadi? Gak ada manusia. Allah. Bahkan bisa menjadi ulama. Berarti sudah menuntut ilmu, sudah mengajarkan ilmunya. Intinya kita harus apa? Selalu bertawakal kepada kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tiga. Wal yazkuril mauta wal bila. Selalu ingat-ingat. Bahkan orang kalau ziarah kubur itu apa fungsinya orang ziarah kubur? Pertama, mendoakan orang yang sudah meninggal. Yang kedua, mengingatkan diri bahwa nanti akan menyusul. Assalamualaikum ya ahlal kuburi minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lahiquna bikum. Kami ini insyaallah akan menyusul. Nah, itu mengingatkan bahwa kita ini juga akan mati seperti mereka. Selalu ingat kematian. Kalau orang ingat kepada kematian, pasti apa? Malu. Malu kalau tidak mempersiapkan bekal. Malu kalau banyak berangan-angan. Malu kepada Allah kalau apa? Melalaikan waktu, membiarkan waktu sia-sia tidak diisi. Malu. Harus ingat kepada kematian sehingga kita selalu ingat kepada Allah. Karena kita ini pasti akan binasa. Wal bila artinya apa? Al halak, binasa tuh. Orang kalau sudah dikuburkan jadi apa? Jadi tanah. Jadi tulang belulang. Seperti yang pernah kita jelaskan di dalam surah apa itu? Qaf, ya. Jadi orang-orang musyrik itu meragukan adanya
kehidupan setelah mati. Karena apa? Karena dia menggunakan akal. Bahwa orang kalau sudah hancur jadi tulang belulang, bagaimana bisa kan ada contohnya di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Au kalladzi marra ala qaryatin. Coba lihat terjemahannya itu. Yang keempat, wa man aradal akhirah taraka zinatal hayatid. Tujuannya kemana? Ke akhirat atau tujuannya hanya ke dunia? Padahal terminal ini masih jauh. Terminalnya di mana? Di akhirat, bukan di dunia. Kita orang yang beriman meyakini dan mengimani kalau kita nanti akan pergi ke akhirat. Orang kalau bermewah-mewah di dunia, bisa dia selamat kalau dia bersyukur. Karena nikmat yang banyak itu nggak bisa dihindari kalau Allah memang sudah memilih seseorang diberi nikmat yang banyak. Tetapi kalau dia bersyukur, termasuk yang selamat. Hanya saja kalau dia selamat, lama prosesnya. Harus dihitung-hitung kembali itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Min aina iktasab an malihi, orang akan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasab wa fima anfaq, ditanya dari mana sumbernya, kemana dibelanjakan. Nah itu kalau dari sumber yang halal baru ditanya kemana dibelanjakan. Tapi kalau sumbernya dari yang haram nggak perlu ditanya. Mau dia bangun masjid atau dia dari hasil penjudian, jual narkoba, kemudian bangun masjid, nggak ditanya. Kalau asalnya dari apa? Dari yang haram. Kalau asalnya dari yang halal, baru ditanya kemana dia belanjakan. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.